Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk hari ini, Bu Nais akan menjelaskan materi mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Jadi sebelum agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia sendiri, itu kan sudah memiliki corak kebudayaan yang lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu sama agama Buddha, seperti yang pernah kita pelajari pada semester sebelumnya. Dengan masuknya agama Islam, otomatis di Indonesia sendiri itu mengalami yang namanya proses akulturasi. Jadi proses bercampurnya dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Lah, proses akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu-Buddha itu menghasilkan yang namanya kebudayaan Islam Indonesia. Tapi tetap kebudayaan Hindu sama kebudayaan Buddha itu tidak hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan saja, tapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Wujud akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia itu yang pertama kali bisa kita lihat di bidang seni. Di bidang seni itu sendiri nanti kita bisa lihat di seni bangunan, seni musik dan tari, dan juga pada karya sastra. Yang pertama kita bahas mengenai seni bangunan terlebih dahulu. Untuk seni bangunan itu bisa kita lihat melalui bangunan masjid, makam, sama keraton atau istana. Kita bahas yang masjid terlebih dahulu. Untuk wujud akulturasi dari masjid kuno itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu atapnya selalu berbentuk tumpang. Apa sih atap tumpang itu? Jadi atap tumpang itu atap yang bersusun, semakin ke atas dia akan semakin kecil. Jadi atapnya itu seperti berbentuk limas. Jumlah atapnya itu selalu ganjil, 1, 3, atau 5. Karena para ulama itu berpendapat bahwa Allah itu kan suka sama dengan yang ganjil-ganjil. Dan biasanya pada atap yang paling atas itu ditambah dengan kemuncak. Itu untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang disebut dengan mustaka. Contohnya yang bisa kita lihat itu di Masjid Wahid Hasyim kita. Jadi kalau kalian memperhatikan masjid yang ada di sekolah itu kan atapnya juga berbentuk tumpang. Jadi semakin ke atas itu semakin kecil, ya kan? Terus kalau di Indonesia sendiri itu ada Masjid Agung Demak, terus Masjid Kudus itu juga termasuk salah satu masjid kuno yang atapnya berbentuk tumpang. Ciri yang kedua itu masjidnya tidak dilengkapi dengan menara seperti halnya pada masjid pada umumnya yang bisa kita lihat sekarang ini. Tapi kalau dulu masjidnya itu dilengkapi dengan kentongan atau beduk, itu digunakan untuk menyerukan azan atau panggilan sholat. Dan beduk atau kentongan itu kan merupakan budaya asli di Indonesia. Memang kalau di masjid-masjid sekarang itu kan masih ada namanya beduk, ya kan. Tapi untuk menyerukan azan itu biasanya nggak pakai beduk lagi. Mungkin pada saat momen-momen tertentu aja beduk itu digunakan. Ciri yang ketiga yaitu letak masjid itu biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat seperti di atas bukit atau dekat dengan makam. Misalnya kalau kalian berkunjung ke kota-kota besar itu kan pasti selalu sebelahnya alun-alun itu dekat dengan masjid. Seperti di kota Gresik itu seberangnya alun-alun pas juga ada masjid. Terus kayak alun-alun Jogja. Terus makam-makam para wali songo itu kan selalu sebelahnya makam itu juga ada yang namanya bangunan masjid. Selain bangunan masjid sebagai wujud akulturasi kebudayaan Islam itu bisa kita lihat pada bangunan makam juga. Ciri-ciri dari wujud akulturasi pada bangunan makam itu bisa kita lihat. Yang pertama, makam-makam kuno itu selalu dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Seperti kayak makam-makam para wali songo itu kan selalu bangunan makamnya itu di atas bukit. Tempatnya itu tinggi. Yang kedua, makamnya itu terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Terus nisannya itu juga terbuat dari batu. Terus ciri selanjutnya di atas jirat itu biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubah. Itu kalau misalnya orang yang dimakamkan itu punya kedudukan tinggi itu selalu dibuatkan dengan cungkup.
Terus ciri berikutnya, biasanya makam itu juga dilengkapi dengan tembok. Itu digunakan untuk menghubungkan antara makam yang satu dengan makam yang lain. Bentuk tembok atau gapuranya itu ada yang berbentuk kori agung, terus ada yang juga berbentuk candi bentar. Kalau yang kori agung itu dia beratap dan juga berpintu, tapi kalau yang candi bentar itu dia tidak beratap dan juga tidak berpintu. Ciri yang terakhir yaitu di dekat makam biasanya dibangun masjid yang dikenal dengan masjid makam, dan biasanya kalau makam yang dibangun masjid itu adalah makamnya para wali atau para raja. Untuk seni bangunan yang terakhir itu bisa kita lihat pada bangunan keraton atau istana. Bangunan istana, arsitektur yang dibangun pada masa awal perkembangan Islam itu juga memperlihatkan adanya unsur akulturasi, baik itu dari segi arsitektur, ragam hias, maupun dari seni patung. Wujudnya itu bisa kita lihat dari Istana Kesultanan Yogyakarta, di mana di Istana Kesultanan tersebut itu dilengkapi dengan patung penjaga yang kita kenal dengan patung Dwarapala dari agama Hindu. Jadi patung Dwarapala ini khusus patung penjagaan. Jadi biasanya letaknya itu di depan sendiri, sebab itu sebelahnya pintu masuk. Itu biasanya ada dua, kanan sama kiri. Bentuknya itu kayak orang yang lagi duduk, badannya besar, terus bawa kayak alat pemukul itu loh. Coba cek di internet bentuk patung Dwarapala. Oke, untuk seni bangunan paham ya. Kita lanjutkan mengenai seni rupa. Jadi pada masa perkembangan Islam, terutama di zaman pertengahan, itu kan berkembang ajaran bahwa seni ukir, seni patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, itu kan tidak diperbolehkan. Lah di Indonesia sendiri, ajaran tersebut itu juga ditaati. Hal ini menyebabkan apa? Seni patung di Indonesia pada zaman pertengahan itu kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya, pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, itu kan seni patung sangat berkembang. Baik itu patung-patung yang bentuknya manusia maupun menyerupai binatang. Akan tetapi, sesudah zaman pertengahan, seni patung itu berkembang seperti yang dapat kita saksikan hingga sekarang ini. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata itu tidak diperbolehkan, akan tetapi seni pahat atau seni ukir itu terus berkembang. Jadi para seniman itu mengembangkan ragam seni hias sama seni ukir dengan motif lain seperti motif daun-daunan, terus motif bunga-bungaan, sulur-suluran itu juga. Terus para seniman itu juga menambahi seni hias dengan huruf Arab yang kita kenal saat ini dengan nama kaligrafi. Bahkan juga muncul kreasi baru. Jadi kalau para seniman itu terpaksa ingin melukiskan makhluk hidup, biasanya bentuk makhluk hidupnya itu disamarkan dengan berbagai hiasan. Jadi tidak terlihat secara jelas bahwa wujudnya itu wujud binatang atau manusia. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukir-ukiran. Jadi misalnya ukir-ukiran pada pintu tiang masjid, terus keraton, gapura, dan juga pintu gerbang. Selain itu, dikembangkan juga seni hias atau seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias yang lain. Bahkan ada seni kaligrafi, itu yang bisa membentuk orang, binatang, dan juga wayang. Kita lanjutkan di bidang aksara dan juga seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia itu juga membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab itu juga mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab itu juga digunakan di bidang seni ukir. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya seni kaligrafi di Indonesia itu sendiri. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Islam itu juga tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian, terjadilah yang namanya akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam itu berkembang terutama di daerah Melayu dan juga Jawa. Dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis sastra. Yang pertama yaitu hikayat.
Hikayat itu merupakan karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat itu sendiri banyak ditulis mengenai berbagai peristiwa yang menarik, terus keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran, berupa karangan bebas atau prosa. Ada beberapa hikayat-hikayat yang terkenal, misalnya yaitu Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasa, Hikayat Si Miskin, Hikayat 1001 Malam, dan juga Hikayat Amir Hamzah. Coba kalian cek di internet mengenai contoh-contoh hikayat tersebut. Yang kedua adalah babat. Jadi babat itu mirip dengan hikayat. Penulisan babat itu sendiri seperti tulisan sejarah, tapi isinya itu tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya itu merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan juga kepercayaan. Di tanah Melayu sendiri, babat dikenal dengan sebutan tambo atau salasila. Contoh babat yang terkenal adalah babat Tanah Jawi. Kalau kalian sebagai orang Jawa itu harusnya sudah pernah baca yang namanya babat Tanah Jawi. Terus ada yang namanya babat Cirebon, babat Mataram, dan juga babat Surakarta. Seni sastra yang ketiga yaitu syair. Jadi syair itu berasal dari perkataan Arab untuk menanamkan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair yang sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasa yang ada di Minyetujo. Seni sastra yang terakhir yaitu suluk. Suluk itu merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya itu lebih banyak menjelaskan persoalan tasawuf. Contohnya itu adalah Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, dan Suluk Malang Sumirang. Di Indonesia, Islam itu menghasilkan kesenian yang bernafaskan Islam. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Ada beberapa kesenian yang ada di Indonesia, misalnya yang pertama adalah permainan debus. Permainan debus itu merupakan tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Jadi kalau kita amati, ini sepertinya permainan debus itu kan mirip kayak jaran kepang ya kan. Kalau kalian tahu jaran kepang itu kan biasanya di bagian akhir acaranya itu kan pasti banyak atraksi-atraksi kayak makan pecahan piring, pecahan beling, terus makan ayam yang sangat mentah, terus nusuk-nusuk belati ke tubuhnya ya kan. Tapi kalau bedanya permainan debus itu diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga sholawat Nabi. Tarian ini biasanya terdapat di daerah Banten dan juga Minangkabau. Kesenian berikutnya yaitu saudati. Jadi saudati itu adalah sebuah bentuk tarian dari Aceh yang lebih umumnya kita kenal dengan tarian saman. Saudati itu sendiri berasal dari kata saidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini itu aslinya dimainkan oleh 8 orang penari, makanya dikenal dengan tarian saman, yang artinya yaitu 8. Para pemain itu biasanya menyanyikan lagu yang isinya antara lain yaitu sholawat Nabi. Kesenian yang terakhir yaitu wayang, termasuk wayang kulit. Jadi pertunjukan wayang itu sebenarnya sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi pada zaman Islam itu terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pula yang namanya pertunjukan wayang golek. Jadi pertunjukan wayang ini juga digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri. Pemerintahan. Pada zaman awal, budaya yang kental adalah budaya kerajaan di mana rakyat itu wajib menghormati para rajanya. Kemudian masuk beberapa agama seperti agama Hindu dan juga agama Buddha. Sehingga rakyat itu juga menghormati para brahmana dan juga para biksu. Menurut ajaran agama Hindu Buddha, raja itu kan dianggap sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Jadi makanya selain dihormati, para raja menurut ajaran Hindu Buddha itu juga disembah karena dianggap sebagai dewa atau Tuhan yang ada di dunia. Tapi ketika agama Islam masuk, Islam itu juga mempengaruhi budaya kerajaan, di mana para raja dan juga para pejabat kerajaan itu tidak boleh disembah, tapi cukup dihormati saja. Akulturasi yang terakhir yaitu kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu berusaha membenahi kalender Islam. Jadi perhitungan tahun yang dipakai itu atas dasar peredaran bulan.
atau Qomariyah. Jadi Umar menetapkan tahun 1 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga sekarang kita mengenal yang namanya tahun Hijriah. Sistem kalender itu sendiri itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Jadi Sultan Agung itu melakukan sedikit perubahan, misalnya mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Jadi bulan Muharram itu diganti dengan Suro, atau Ramadan diganti dengan bulan Poso. Jadi kalender tersebut itu dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 atau yang dikenal dengan 8 Agustus 1633. Ya, itu tadi mengenai wujud akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia. Jangan lupa segera kirim foto bukti catatan kalian dan juga foto saat kalian tonton video ini. Terakhir, Bu Nais tunggu pukul 5 sore. Sekian yang bisa Bu Nais sampaikan. Tetap stay di rumah dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.